Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lailia Ramadina Putri Afandi, mahasiswa UISI, jurusan Teknologi Agroindustri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai padi sebagai alternatif bahan baku silika alami sebagai salah satu tugas dari mata kuliah PPLA. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari karakteristik sekam padi, alternatif potensial untuk pengembangan produk atau semacam pengelolaan sekam padi, hingga pada solusi paling alternatif yang bisa kita lakukan untuk treatment pengelolaan sekam padi. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi limbah sekam padi yang ada pada lingkungan sekitar kita, karena kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mana banyak sekali sawah yang ada di Indonesia, dan salah satu limbah dari pertanian terutama di sawah ini adalah sekam padi. Nah, nanti saya akan menjelaskan beberapa fakta mengapa kita harus melakukan pengelolaan pada limbah sekam padi. Sebenarnya seberapa banyak sekam padi yang ada di sekitar kita untuk saat ini. Oke, silakan menyimak. Di sini fakta-fakta mengenai sekam padi. Produksi padi pada tahun 2015 diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton GKG atau gabah kering giling. Ini fakta didapatkan dari Badan Pusat Statistik tahun 2015. Sekam padi merupakan limbah dari proses penggilingan padi yang memiliki berat 20 hingga 22% dari bobot padi. Total sekam padi di Indonesia 16,621 juta ton per tahun. Fakta-fakta ini dapat menguatkan kita mengapa perlunya pemanfaatan atau penanganan pengelolaan limbah sekam padi yang sejauh ini dianggap limbah oleh masyarakat kebanyakan, yang mana dihasilkan 16,621 juta ton per tahun. Ini angka yang tidak sedikit. Selanjutnya, pada kandungan sekam padi, khususnya di kimiawi, sekam mengandung karbon, zat arang khususnya 1,33%, hidrogen 1,54%, oksigen 33,645%, dan silika 16,98%. Dengan kandungan-kandungan ini diharapkan kita tahu kandungannya dan dapat mempunyai handling method yang tepat untuk selanjutnya. Menurut Hananta tahun 2016, komposisi kimia sekam padi adalah sebagai berikut seperti pada tabel. Nah, di sini terlihat bahwasanya selulosa sekam padi ini tinggi, ekstrak nitrogen bebas pun tinggi, serat tinggi, dan ligninnya juga tinggi. Lanjut pada karakteristik biologi sekam padi. Sekam memiliki kerapatan jenis bulk density 125 kg per meter kubik dengan nilai kalori 1 kg sekam padi sebesar 3.300 kilokalori. Ini ditulis oleh Sipahuntar 2012. Selanjutnya, apa saja kira-kira potensi yang dapat dimanfaatkan untuk sekam padi? Yang pertama, bahan baku pada industri kimia. Sekam padi dapat dijadikan sebagai bahan baku pada industri kimia. Kenapa? Karena kandungan senyawa pentosan pada sekam padi sebesar 16 hingga 18% yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan furfural. Bahan baku pembuatan furfural ini dapat digunakan contohnya seperti pada ban sintetik atau karet sintetik. Namun, bahan baku pada industri kimia yang dihasilkan dari sekam padi ini memiliki kelemahan karena kadar senyawa pentosan yang rendah sehingga dibutuhkan banyak sekam untuk menghasilkan furfural. Next,
ada sumber energi panas. Sekam dapat dijadikan sebagai sumber energi panas karena kadar selulosa yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan pembakaran yang merata dan stabil, serta kandungan karbon yang terdapat pada abu sekam ini kisaran 1,33%, relatif tinggi. Dan sumber energi panas ini juga menjadi salah satu solusi bahan bakar alternatif yang contohnya adalah biobriquette yang sudah dikembangkan oleh banyak masyarakat. Namun, kelemahannya dari sumber energi panas dari sekam padi adalah membutuhkan penambahan material lain sebagai perekat maupun pelengkap komposisi, karena biobriquette kebanyakan tidak hanya dapat dimanfaatkan dari sekam padi saja, melainkan perlu beberapa komposisi atau material lain yang dicampurkan jadi satu agar menjadi biobriquette yang mempunyai pembakaran maksimal atau optimal. Serta kelemahan yang kedua adalah kurangnya dampak industrialisasi, karena biobriquette ini cenderung digunakan pada skala rumah tangga. Industri bisa, namun membutuhkan biobriquette yang sangat banyak karena persentase perbandingan penggunaan biobriquette dengan batu bara. Next, ada sumber silika. Sekitar 20% silika dalam sekam padi merupakan sumber silika yang cukup tinggi. Jadi dalam sekam padi ini mempunyai 20% kandungan silika, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Nah, abu sekam padi, abu sekam padi ketika padi sudah dijadikan sebagai abu atau sudah melalui proses karbonasi, ini akan memiliki kandungan silika yang cukup tinggi, sekitar 85 hingga 97%. Ini berasal dari penelitian AM Fuadi dan kawan-kawan tahun 2012. Silika yang terdapat di dalam sekam padi ini bersifat amorf, sehingga untuk peleburan abu sekam padi tidak memerlukan waktu yang relatif lama dan temperatur yang tinggi. Ini mengapa sumber silika ini cocok dijadikan salah satu alternatif yang paling efektif dan efisien untuk sekam padi, karena yang pertama, kandungan silika yang tinggi pada abu sekam. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk berbagai turunan produk. Karena sumber silika ini yang tinggi, dibutuhkan proses yakni ekstraksi silika agar mendapatkan silika yang murni. Bagaimana metode? Yang pertama, pengambilan silika dari abu sekam padi dilakukan dengan proses ekstraksi padat cair menggunakan larutan alkali. Nah, proses ekstraksi ini dilakukan dalam skala lab untuk metode yang saya tampilkan ini ya, yakni yang pertama, 10 gram abu sekam padi dimasukkan ke dalam 60 ml larutan KOH 10%, lalu setelah dicampurkan, diekstraksi selama 90 menit, lalu hasil ekstraksi diberikan larutan HCl 1N. Setelah itu dilakukan penyaringan. Nah, pada proses penyaringan ini akan dihasilkan limbah, yaitu sisa larutan beserta silika hasilnya. Nah, hasilnya yaitu silika akan dilakukan proses pengeringan untuk menghilangkan kelembapan yang tinggi. Setelah itu akan dihasilkan yield silika sebesar 50,49%. Oke teman-teman, jadi ini adalah presentasi dari saya. Sebenarnya mungkin materi sekam padi ini materi yang teman-teman bisa temukan di banyak sekali jurnal nasional maupun internasional. Ini adalah hasil rekapan beberapa jurnal yang telah ada gitu ya, khususnya di nasional. Nah, harapan saya dari rilisnya video ini adalah kita bisa mengerti bagaimana cara pengelolaan limbah yang baik, apa saja runtutannya. Oh, berarti limbah yang baik kita harus breakdown dulu dari karakteristik serta metodologi
teknologi yang tepat, serta alternatif teknologi, serta alternatif pengelolaan dan lain-lain. Nah, terutama pada sekam padi karena jumlahnya sangat berlimpah di Indonesia gitu ya, negara kita. Sebenarnya limbah yang dapat diolah tidak hanya sekam padi, banyak sekali limbah yang dapat kita olah untuk limbah ini mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada hanya sekedar limbah yang dapat merusak lingkungan. Kita dapat mengelolanya agar menjadi uang, agar menjadi energi terbarukan, agar dapat menolong lingkungan kita juga makhluk hidup lainnya, agar juga menolong kita untuk keberlangsungan kehidupan yang selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.